Ya, halo semuanya, nama saya Christopher dan pada video kali ini saya mau mereview singkat sebuah film pada tahun 2016 yang bergenre war komedi yang berjudul War Dogs. Film ini menceritakan kesuksesan dari dua orang pemuda pedagang senjata yang bernama David Pecos dan Abraham DeVerol. Kisah dimulai dengan David Pecos yang bekerja sebagai pemijat serta kehidupannya yang sederhana bersama istrinya yang bernama Iz. Nah, tak menjelang lama kemudian, David Pecos pun bertemu kembali dengan teman SMP-nya yang bernama Ephraim DeVeroli. Memiliki krisis ekonomi, serta pasangannya pun yang ternyata telah mengandung seorang bayi, David pun putus asa. Hingga Ephraim menawarkan dia pekerjaan untuk bekerja bersama dia menjadi pedagang senjata. Mereka pun bekerja sama layaknya rekan atau sahabat sejati dan telah menerima banyak bisnis. Salah satu bisnis besar mereka adalah ketika mereka mau menyelundupkan senjata ke Irak yang melewati Triangle of Death. Sampai suatu ketika mereka pun menerima sebuah tawaran dan bisnis besar dari Henry, seorang pedagang senjata kelas atas yang tengah dalam pengawasan. Mereka berbisnis untuk menjual senjata dari Albanian ke Amerika untuk tentara US. Nah, permasalahannya di sini adalah senjata-senjata tersebut merupakan buatan negara Cina dan ada undang-undang atau aturan tertentu dari Amerika yang melarang hal tersebut untuk diperbisniskan. Namun mereka pun mencari akal dan cara untuk tetap dapat berbisnis dengan menggunakan barang-barang itu dengan cara mengganti kemasannya, yang pada akhirnya mereka tetap ketahuan. Namun sebelum itu Ephraim berkhianat dengan memutuskan kontrak bersama Henry, yang pada akhirnya Henry pun hampir membunuh David. Dengan rasa kesal, David pun berhenti dan pada akhirnya mereka tertangkap dikarenakan Ralph, seorang pengacara dari Ephraim, yang ternyata diam-diam merekam percakapan mereka semua serta dokumen-dokumen palsu yang mereka buat untuk negara. Nah, David dan Ephraim pun tertangkap di apartemen mereka yang meninggalkan Iz serta bayinya David di apartemen tersebut. Pada akhirnya Ephraim menerima hukuman 4 tahun penjara, sementara David menerima 7 tahun penahanan di rumah karena telah mengakui kesalahannya. Lalu pada endingnya kita dapat melihat bahwa David menerima uang tunai dari Henry dikarenakan Henry salah sangka ketika menyergap David di Albania. Dan Henry pun berterima kasih karena David tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Henry saat pengadilan. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini cukup menghibur ya, dan memberikan beberapa pengetahuan agar pengetahuan kita luas tentunya, dan juga cocok ditonton saat kalian memiliki waktu luang. Ya pokoknya worth to watch deh. Dan juga kalau saya pribadi mau kasih rate, I will rate it 7 out of 10 definitely. Menurut saya salah satu scene favorit saya dalam film ini adalah ketika mereka akan ke Iraq dan melewati Triangle of Death, namun Marlboro berhenti untuk mengambil gas. Lalu tiba-tiba mereka dikejar oleh gangster bersenjata, namun mereka berhasil kabur. Dan itu cukup menegangkan. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah antara lain jangan berbohong, seperti saat David selalu berbohong kepada istrinya Iz, dan juga jangan berkhianat ya seperti Ephraim. Juga yang terpenting dari itu semua, jangan terjerat bisnis ilegal. Ya, jadi mungkin segitu aja. Mohon maaf jika banyak salah kata dan salah penyampaian. Ya jujur ini pertama kali saya mereview film ya. Kalau biasanya saya hanya menonton dan ya sudah melupakannya. Namun kali ini saya membuat video dan mereviewnya. Ya karena tugas juga sih. Dan ya, thank you for watching. Semoga bermanfaat dan see ya.